warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kecil? Ketemu lagi dengan Bu Emi. Hari ini Bu Emi akan bercerita tentang legenda Batu Malin Kundang. Bu Emi ditemani oleh si Cimot. Tapi mana Cimot ya? Kita panggil yuk, Cimot. Cimot, kesini. Halo teman-teman se-Indonesia, Assalamualaikum. Aku Cimot. Saksikan cerita Bu Emi ya. Di sebuah dusun, tepatnya di lereng Bukit Teluk Bayur, tinggallah Malin dengan ibunya. Ayah Malin sudah tiada. Ibunya lah yang mencari nafkah. Malin sangat sayang ibunya. Malin anak yang taat beribadah kepada Allah. Ibu, Malin pergi mengaji dulu ya. Assalamualaikum. Iya Malin. Waalaikumsalam. Masjid, Malin sholat, berdoa, membaca Al-Quran, dan bersenandung Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Usai mengaji, Malin pun pulang ke rumah sambil memegang Al-Qur'annya. Bagaimanakah cara Malin menerima Al-Qur'an dari Pak Ustadz? Kita saksikan yuk. Terima kasih Pak Ustadz. Aku akan meninggikan Al-Quran ini. Sesampai di rumah, Malin pun mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Engkaukah itu Malin? Iya Ibu. Masuklah, cuci kaki dan tanganmu. Segeralah istirahat. 3. Baik Ibu. Keesokan paginya, Malin pun bergegas membantu ibunya. Warga kampung sangat mengenal Malin karena akhlaknya yang baik, suka membantu warga. Suatu hari, Wah, ada duri di jalan. Bisa ketusuk kaki orang yang lewat di jalan. Malin buang duri ini dulu ya. hari pun berlalu. Malin gemar berselawat, beristighfar, seraya membantu pekerjaan ibunya yang semakin berat. Tidak lupa, Malin pun berpuasa Senin dan Kamis. Melihat pekerjaan ibunya yang semakin berat, hati Malin pun merasa iba. Ia bercita-cita ingin merantau ke Jawa. Secara diam-diam, Malin pun beraksi. Terima kasih anak sudah membantu ibu. Ini ibu kasih Malin uang jajan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Uang ini akan Malin tabungkan dan sebagian lagi akan Malin sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Malin adalah anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tibalah waktunya Malin untuk berangkat ke sekolah. Tapi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan Malin ya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu.
Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Malin beranjak dewasa. Pada hari itu, tepatnya hari Jumat, Malin pun bersiap-siap untuk sholat Jumat. Ia membersihkan diri seperti memotong kuku, bersiwak, dan memakai wangi-wangian. Malam telah tiba. Sebelum tidur, Malin membaca doa, membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Lalu diusapkan kedua tangannya ke muka dan ke dada. Hari itu telah menunjukkan pukul 3. Si Malin terbangun dari tidurnya. Kemudian dia segera berwudu untuk salat tahajud. Selesai sholat tahajud, Malin pun berzikir dan berdoa. Ya Allah, aku sayang ibuku. Ringankan beban ibuku. Izin aku merantau ke negeri seberang. Jadikan aku saudagar kaya. Izinkan aku kembali ke ibuku. Jika aku tidak menepati janji, Engkau berhak menghukum aku dengan mengeraskan tubuhku seperti batu. Usai sholat tahajud, Malin pun kembali tidur menghadap arah kiblat. Pagi telah tiba. Malin pun berwudu untuk salat subuh dan berkemas-kemas. Ibu, izinkan Malin merantau ke Jawa. Malin ingin berubah nasib. Oh, Malin, anakku satu-satunya. Bagaimana dengan ibu, nak? Malin janji ibu, kalau sudah berhasil, Malin akan pulang, ibu. Baik, anak. Ibu izinkan. Pergilah, nak. Pergilah. Dengan berat hati, ibu pun melepas Malin untuk merantau. Malin! Malin! Malin anakku! Sampai di Jawa, Malin pun mendapat pekerjaan di sebuah toko. Ia rajin bekerja dan tak pernah mengeluh. Dalam dakwahnya, Malin menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat tiap-tiap pekerjaanmu itu. majikan Malin senang pada Malin yang rajin beribadah dan jujur. Majikan pun menjodohkan Malin dengan anak gadisnya dan menikah. Sekarang Malin menjadi juragan yang kaya raya. Pada suatu hari, Udah, ajaklah Adek ke kampung Udah. Adek ingin melihat padang dan berkenalan dengan Ibu Udah. Permintaan istrinya pun disetujui. Berangkatlah Malin berlayar dengan kapal menuju Teluk Bayur. Berita Malin pulang sampai ke ibunya. Bergegaslah ibu turun gunung dengan meriang.
Malin, anakku pulang. Malin, Malin, anakku pulang. Siapa itu dah? Kau gatal sekali. Tidak tahu. Mungkin udah dikira anaknya. Malin, ini ibumu, nak. Ibu? Aku tidak punya ibu. Pergi. Pergi. Malin, kamu durhaka pada ibu, nak. Atas kedurhakanmu pada ibu, aku kutuk engkau menjadi batu. Tiba-tiba hari menjadi gelap. Petir menjaman nyambat. Cua, cua. Badai menerpa kapal Malin. Kapal Malin pun terombang-ambing. Terhempaslah kapal Malin ke pantai air manis seraya sujud kepada ibu dan menjadi batu. Apa yang terjadi ini? Tolong! Tolong! Ibu! Maafkan Malin, Ibu! Ampun, Ibu! Nah, teman-teman kecil, itulah cerita legenda Batu Malin Kundang. Apa pelajaran yang dapat dari cerita tersebut ya? Ya, kalau kita sudah kaya, tidak boleh sombong. Kemudian jangan malu sama ibu kita yang melahirkan kita. Tidak boleh durhaka pada ibu. Ada hadisnya loh. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Nah, teman-teman kecil, tetaplah sayang pada ibu. Hormati dia. Berkatalah lemah lembut kepada ibumu. Iya, teman-teman. Cimot, setuju. Sekian cerita dari Bu Emi. Semoga dapat diambil hikmahnya ya. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.